dan lanjut kemarin tentang ayah saja bau ayah juga. Kaifa ayah juga bagaimana tidak ketemu akal jika Allah terhijab oleh sesuatu. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'. Kaifa kayak apa? Yatasawwaru dan terhijab. Ayah jubahu terhijab Allah. Bagaimana Allah itu terhijab oleh sesuatu. Wahua bahwasanya Allah itu al-wahidu, zat sang tunggal, zat yang satu. Laisa ma'ahu syai'. Laisa tidak ada ma'ahu menyertai, menjejeri Allah syai'un pada sesuatu. Walaupun dalam prakteknya, dalam pandangan ini nyawang, namanya nyawang ya. Su'aul basirah maknanya nyawang. Kalau ini maknanya melihat. Jadi melihat ada dua segi pandangnya, pandangan hati dan pandangan mata, kasat mata. Makanya pandangan kasat mata itu tidak, kadang-kadang tidak pada sebenarnya. Apa yang kita lihat tidak tentu apa yang kita lihat. Makanya cara menafsirkan sesuatu yang terjadi, jangan dulu diungkapkan dengan apa yang ada itu, tetapi lihatlah di dalam, di balik itu apa, begitu. Jadi cara berpikir hati, ya, caranya berpikir, dipikir. Tapi kalau nggak dipikir, waduh, apa selalu nempelang istrinya, kejam betul. Begitu. Jadi dia cerita apa yang dia lihat. Tidak tahu sebenarnya kenapa, kan artinya dipikir dulu begitu. Dengar ini kena corona, woi ramenya seumat satu jagat wali papan. Bericu. Semua orang jadi takut. Corona menyebar. Kalian nggak tahu menyebarnya itu. Barang goib dinyatakan pastiannya ya tidak bisa begitu. Pertama kita mohon bantuan kepada Sang Maha Kuasa, kepada Allah. Nah, ini suaranya terganggu orang jadi. Ya tidak, kalau memang nggak terganggu dengan suara hujan ya. Dengan pertolongan Allah lah. Tidak didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan aku tidak salah menjelaskan di dalam kaidah-kaidah para aulia ini. Artinya justru menjadikan hidayah. Apa yang Bapak ucapkan dalam lisan ini mendapatkan ridha Allah, bisa diterima dengan jelas dan bisa merasap di dalam kalbu. Itu yang kita harapkan semuanya. Jangan sampai tidak bermanfaat, rugi ini. Karena banyaknya waktu yang kita gunakan dalam hal ini. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un. Kaifa kayak apa halnya? Yatasawwaru ayah jubahu, terhijabi Allah subhanahu wa ta'ala syai'un oleh sesuatu. Sedangkan wahua bahwasanya Allah itu wahidu, zat yang tunggal, satu-satunya. Artinya apa? Adanya sesuatu itu ya karena yang maha satu ini. Begitu. Dikatakan dengan lisan susah, tapi dipandang dengan hati nyampe. Dipandang dengan keimanan,
itu nyampe dan bisa dimengerti. Kenapa Allah itu terhijab oleh sesuatu? Sedangkan Allah itu zat yang maha tunggal yang menumbuhkan, yang mewujudkan sesuatu itu. Makanya ketika kita pandang sesuatu, ketika Allah membuka nurnya di dalam hati kita, memberikan nurnya, sehingga kita diberi kepahaman oleh Allah, diberi ingat, lalu hati kita dihadapkan kepadanya. Apa saja yang kita lihat? Burung terbang. Mata kita ke burung terbang, tapi hati kita, hatinya mengagungkan Allah. Mengapa? Itulah maknanya Allah itu tidak terhijab oleh sesuatu. Padahal mata kita ini doyanya kepada burung, tetapi pandangan ini tidak terhijab oleh burung itu. Tapi hatinya sampai kepada Allah karena Allah menyampaikan, menghadapkan hati kita kepadanya. Ini maknanya begitu. Bisa diterima kan? Ini prakteknya begitu. Bagaimana Allah itu terhijab oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang maha tunggal yang mengadakan sesuatu itu. Pokoknya fa'ina matuwalu fasama wajhullah. Lihat kanan Allah, lihat kiri Allah, menghadap kemana saja. Fa'ina matuwalu Allah, 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 Allah. Subhanallah. Padahal banyaknya yang kita lihat, tetapi Allah Maha Tunggal. Di mana-mana Allah. Bukannya Allahnya ada di mana-mana. Ingatnya kita di mana-mana mengacu kepada Sang Maha Tunggal itu. Itu yang kemarin banyak dipermasalahkan. Tuhan itu di mana? Ya kalau Tuhan di mana-mana. Mereka. Makna yang daripada Tuhan di mana-mana, ingat kita pada sesuatu perkara yang ada di mana-mana ini tetap mengacu, menghadap kepada Sang Maha Tunggal. Itu maknanya fa'aina matuwalu. Di mana kita menghadap, disitulah Allah. Itu. Qala musannif rahimahullahu taala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yo, kaifa yatasawwaru ayyahtiba. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Kaifa, kayak apa halnya? Ya tasawwaru ayah jubahu. Dan temu di akal begitu maksudnya. Ayah jubahu, kok Allah terhijabi syai'un oleh sesuatu. Syai'un maknanya sesuatu. Sesuatu apa saja selain Allah yang maknanya sesuatu. Kullu syai'un halikun illa wajah. Setiap selain Allah dinamakan kullu syai'un. Setiap sesuatu. Wahwa, bahwasanya Allah itu aqrab ilaika, lebih dekat daripada dirimu. Min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Ya, bagaimana Allah itu terhijab ya. Jangan Allah itu lebih dekat daripada sesuatu. Ya Allah, ini sudah. Hasilnya, yaitu tadi. Mengenal bahwa Allah itu lebih dekat, yaitu tidak ingat kepada Allah itu. Kita mengenali, merasakan muraqabah, penjiwaan, sampai sir ini terasa akan dekatnya Allah karena ingat kita. Jika tidak ingat maka Allah itu hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya diri kita ini, buat Allah yang hilang. Terhijab oleh apa? Oleh sesuatu yang menghijabi antara kita dengan Allah. Kisi-kisi perasaan-perasaan Jakarta masuk di dalam hati.
Makassar masuk, corona masuk, takut sama corona, itu subhanallah, begitu sudah, aduh jangan-jangan nanti kena tabrak corona, nabraknya nggak tahu seperti apa, bentuknya seperti apa, dibayang-bayangkan, takut sendiri, ya kan pasti orang begitu, sudahlah, pasrah kepada Allah, itu jalan yang utama, kita lakukan tindakan syariatnya seperti apa, ya mau masjid di lockdown mulutnya, takut ada tetangganya kena corona, teridentifikasi apa namanya apa? Identifikasi. Iya. Wah ini mobil ini tadi siang wahing terus. Gitulah sudah. Jadi bagaimana Allah itu terhijabi oleh sesuatu. Allah itu lebih dekat daripada sesuatu itu. Ya gimana tidak dekat lah, ya itu ya kagak yang bikin Allah semuanya. Enak ya Bin, iya sekarang. Iya, Allah berbicara waktu ini enak. Kita sedang dihadapkan hatinya oleh Allah. Artinya apa? Orang yang mendengarkan saat ini diperdengarkan oleh Allah. Iya, ini keyakinan. Ini menjalankan keyakinannya begitu. Baik tidak mubadir, langsung Bapak praktekkan. Hakikatnya orang yang mendengarkan saat ini diperdengarkan oleh Allah, hatinya kepadanya. Akhirnya nyambung akal ini. Iya, HP yang sampean pada dilihat itu kemudahan dari siapa itu? Siapa yang bikin? Baru sampaikan, iya Allah subhanallah. Dulu nggak ada, dulunya tidak ada. Artinya kedahuluan oleh ketiadaan. Lalu Allah nyatakan dalam ketiadaan menjadi nyata. Allah nyatakan ke dalam ketiadaan menjadi nyata. Coba bayangkan, siapa yang maha nyata? Sang maha penyata. Ya Allah, ini sudah kok Allah dibilang jauh. Kalau tergijab-gijabi kan, ini sudah. Ya Allah. Ini belum, kita belum mengupas tentang hakikatul, belum Bapak menyinggung tentang asma. Kalau sudah pada asma, nanti kita pada pembicaraan lisan ini. Jika kita berbicara, ya, bayangkan, itu apalagi nanti kalau kita sudah mendekati, akan terasa banyaknya dosa yang kita lakukan di dalam kata-kata itu. Oh bisa ya Allah subhanallah, lisan ini kok membentuk sebuah kata-kata, bisa berkomunikasi karena ini. Apa sih hakikatnya di dalam itu mengandung apa? Ya, coba kalau kita subhanallah, iya. Hanya pada dilihat bentuknya, coba melet lidahnya kok begini, kemana ya? Enggak ada mesin ketiknya kan? Enggak ada mesin ketiknya. Mungkin mau berbicara ngoceh ngomong. Oh enggak ada mesin ketiknya, tapi ya Allah subhanallah. Bin di mana Bin? Di sini Pak. Tuh tertera kalimat itu. Ketika kamu ngomong di sini, nah, ini bagian kalau kamu sudah betul-betul menginjak imannya ke dalam pangkat suluk, orang yang mengangkat orang yang betul-betul belajar untuk meningkatkan keimanan, nanti akan terasa kamu berbicara, apalagi berbicara bohong. Nanti mengerti dari kesalahan itulah, nanti kita akan mengerti hakikatnya nafsu. Pokoknya banyaklah, nanti akan terurai semuanya, terurai karena tuntunan ilmu hakikat inilah mengenalkan kita semua kepada hakiki yang sebetul-betulnya, kepada jati diri manusia. Kita adalah rangka haikali, kerangka yang membungkus hakikat. Syariat membungkus hakikat.
hakikat pun akan mengungkapkan isi syariat, syariat pun akan menunjukkan isi hakikat. Begitu. Orang kelakuannya begitu. Berarti di dalamnya adzahiru tadulu alal batin. Dohirnya menunjukkan batinnya. Sudah tahu bulan puasa, minum remi di jalan, itu tidak terlihat. Adzahiru tadulu alal batinnya seperti apa mereka, kan kasihan ya. Jangan membenci loh. Ya, jangan benci kepada mereka-mereka yang dalam kegelapan itu. Kalau kita membenci, kita dalam kegelapan juga. Begitu, kasihan mereka. Apalagi mau mengarahkan keluarganya ke dalam kebaikan begitu. Ku angfusaku wa ahlikum nar, kata Allah. Jagalah dirimu dan ahlimu naro dari neraka. Kalian jaga dirinya aja. Masya Allah, begitu sudah. Ini masih banyak yang tampak begitu-begitu. Dan itu adalah gambaran untuk kita semuanya. Betapa hati ini yang tebalnya ditebali dengan berbagai macam kesenangan syahwat, mengakibatkan gelapnya hati ini tidak tahu akan keberadaannya. Dan di mana kita antara kita dengan Allah. Kita yang ada hanyalah mampu hanya sebatas bersyukur kepada Allah di saat ini. Ada jalan hidayah lewat lisan-lisan begini, menjadikan jalan hidayah, dan mudah-mudahan ini adalah ridha dari Allah, menerangi hati kita dan begini, mengaji lalu timbul pengertian, budi pekerti, untuk mengenalkan diri kita akan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, rizki dari Allah. Kita yang diselamatkan, dijaga oleh Allah dari perbuatan demikian, bersyukurlah kepada Allah. Wujudkan rasa syukur itu seperti apa? Coba kalian, orang-orang yang terseret-seret oleh maksiat semakin jauh kasihan mereka. Dibawa oleh nikmatnya dunia ini, tetapi mereka hakikatnya disiksa begitu. Mengikuti sesuatu yang akibatnya akan berakibat fatal. Akan akalnya mampu melakukan semuanya. Ya, sekarang kita ketika dihadapkan kepada oleh Allah, mengerti akan hal itu, sehingga timbul rasa syukur di hati ini. Masya Allah. Tetapi tolong muraqabai, penjiwaannya ditambahi, supaya betul-betul kita ini betul-betul ya, orang-orang yang dijaga oleh Allah itu supaya terasa. Dijaganya kita oleh Allah itu supaya terasa. Kan hanya sebatas kata-kata kadang-kadang begitu. Supaya kita dilindungi oleh Allah itu bahasa. Tetapi jiwa rasanya belum menyatu. Kalau belum sampai kerasa, maka iman itu belum lahir. Belum ada. Nanti kalau sudah kerasa, ya Allah, iya. Nah baru hanya terangguk-angguk. Kenapa? Karena di saat mengangguk itulah ada rasa ke dalam sir. Dan bagaimana rasanya sir itu? Hanya kita bisa begini-begini saja. Tak mampu mengungkapkan dengan kata-kata nikmatnya sebuah rasanya iman di dalam hati ketika kita dikasih pengertian oleh Allah. Begitu. Itu aja lah dulu. Ayo mau dilanjutkan silakan. Kayaknya masih ada waktu jam 2 belum ini? Belum. Jam 2 ya. Jam 12. Masih sore. Mas Roni nasi dako Mas Roni. Masih ngelabruk ya. Ngelabruk bae ya. Durung kendase kok tambah budak ya. Kalau merokinya ketawanya aku. Nggak tahu artinya ketawa. Allah. Inilah penutupnya dari kaifa qala musannif rahimahullahu taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nikmat ya. Kalau sudah tadi menerah hakikatnya Nabi,
Kita baca sholawatnya, nikmat rasanya. Bukannya sholawat itu tujuannya untuk Nabi. Bukannya sholat itu mengagungkan menambah keagungannya Allah. Kan bukan. Mau sholat mau tidak, Allah tidak rugi. Kita mengagungkan Allah, bukan Allah menambah keagungannya, tetapi itu kembalikan kepada kita. Itu pun sama, kita bersolawat kepada Nabi, kembalinya kepada diri kita. Jadi shollu maknanya doa, meluberkan rahmatnya Allah atas kebaikan Nabi terluberkan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang beliau tuntunkan itu sebagai ma'sarul huda, penunjuk hidayah adalah Nabi. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad itu anak Allahumma sholli alaihi. Jadi nikmatnya terasa kalau kita mengenal hakikatnya Nabi. Kalau belum ya hanya sebatas begitu ya. Sholli malih. Muhammad sholli malih. Apa iki wong rasa ora nek sholli malih bae ditraweh. Sholli malih. Sampai atas-atasan katanya, iya benar, asal sholat ngomong dapat pahala. Tapi kali kamu cuma bisanya menghitung pahala, ya terus saja kamu hitung. Ya gitu, tapi rasanya di mana? Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini sudah ya ajaba. Wahai, ajib aneh. Aku, kata Syekh Ibnu Athaillah, aku aneh. Ya kita pun aneh juga. Kaifa kaya apa? Yadharul wujud. Jelas nyata wujudnya Allah fil adami, di dalam ketiadaan. Allah wujud di dalam ketiadaan, di dalam adam, di dalam gelas, di dalam piring, di dalam sesuatu, dan di dalam diri kita. Adam, Allah wujud dengan jelas, dengan nyata. Itulah Allah maha nyata, maha mubin. Itu mana nyata. Kalau kamu tidak mau menyatakan Allah, ya waduh, kamu mubin-mubinan. Jadi ajaba, ya ajaba, wahai, sangatlah aneh aku. Kaifa yadharu, kaya apa yadharu, kok bisa jelas nyata. Wujud apa wujudnya Allah fil adami, di dalam adam, di dalam kita, ya Allah. Subhanallah. Ini yang menimbulkan keyakinan adanya Allah. Ini yang maha suci, itu ya subhanallah, yang bikin kita ajib dengan diri kita sendiri. Begitu awalnya begitu. Ya Allah, iya. Ini kembalikan kepada diri kita, ya Allah. Kok bisa kita berpikir ya? Padahal kalau mati nggak bisa berpikir kan? Lalu yang hidup itu apanya kira-kira? Kan begitu. Melihat, mengerti bahwa kita ini adalah kerangka yang membungkus lautan ilahiyah. Maknanya lautan ilahiyah maksudnya apa? Isi daripada penjelasan Allah. Di mana ini di dalamnya kita adalah lautan ilahiyah, maknanya mengungkapkan tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Ini pembungkusnya, hakikat dan sebagai kerangka. Lalu kita di dalam diri kita, ya Allah, Allah ciptakan nafsu sehingga orang punya keinginan menggerakkan sesuatu, bakatnya. Lalu punya rasa menyesal, bersalah, itu punya wadah sendiri, namanya nafsunya, nafsu tersendiri. Ada amarah yang selalu tidak mau mengalah,
selalu memaksa, ada nafsu ingin memberi, kasihan menyesal itu namanya. Nanti ada lagi macam-macam nafsu mutmainnah lawa wasawiyah kamilah, rodiyah mardiyah, nanti 7 nafsu berada di dalam diri ini ya Allah Subhanahu, sehingga kita bisa timbul kasihan kepada sesama. Nah, rasa kasihan itu adalah milik siapa? Kan begitu. Allah tajalikan kepada nafsu itu. Lalu kita sayang kepada seseorang, kepada semuanya kan gitu. Kasihan lah dikasih, kalau nggak dikasih dia nggak makan kan begitu. Pada hakikatnya itu adalah hampa kan begitu, hamparan luas. Lalu tumbuh rasa begitu. Nah, nanti dalam bahasan-bahasan nanti kalau sudah terbuka, baru kita nanti membahas tentang perkara ini yang satu ini. Sampai kita dengan prakteknya cara mengingat kita kepada Allah seperti apa. Di dalam sholat, di luar sholat kan belum sampai kepada arah itu, hanya baru memberikan jalan-jalannya saja. Makanya belajar muraqabah, menjiwai. Habis sholat jangan buru-buru pergi, dilaknat oleh Allah, dimurkai. Diam dulu, istighfar dulu yang banyak, makanya diaturkan begitu setelah sholat istighfar. Mengistighfari apa? Ya di dalam sholatnya itu yang banyak menyembah selain daripada Allah. Istighfari, mohon ampun. Yang kau ritualkan itu apa? Kacau balau itu. Pak ucapkan Allahu Akbar lisanmu, tapi nyatanya bohong kan begitu. Allahu Akbar kabira, kau isyaratkan, saksikan, berjanji kepada Allah beat. Allahu Akbar kabir, Allah maha besar kabiro, daripada yang pokoknya terbesar lah. Tapi yang aduhnya beda selain daripada Allah. Alhamdulillahi katsira wa subhanallah, dan mensucikan Allah bukrata wa asila, dari pagi sampai sore kan bohong, masih banyak bohongnya. Istighfar setelah sholat yang banyak begitu. Semuanya apa? Mengistighfari itu dulu apa yang baru saja dilakukan di dalam ritual mahdoh hubungan kita kepada Allah. Banyak dosa di dalam taat, apalagi di luar taat, jelas sudah nyata. Kedhaifan kita nyata di dalam itu, kelemahan jiwa kita, kerentanan iman kita nyata di dalam itu. Sudah dosa-dosa yang tidak bisa dihitung lagi banyaknya. Di dalam taat saja kita dosa, bohong kepada Allah, apalagi di luar sholat. Istighfar, menangislah kepada Allah, tobat itu maknanya. Mudah-mudahan ini membuka hati kita, mengakui banyaknya dosa, kehinaan kita di hadapan Allah. Itulah kuncinya. Tidak ada pengakuan, akhirnya kita tambah mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan itu berhasil di dalam bulan puasa ini, mendapatkan keberkahan, tambah berkah hidupnya. Tidak ada pengakuan yang neko-neko, yang mengakui hak-haknya Allah. Jadi setelah bulan puasa ini jangan ada merasa kita disucikan, kembali seperti bayi. Hebatnya puasanya aja sontoloyo. Orang puasa itu gambar genuk masih. Buka HP, seret, masuk semuanya, dikotori. Selain itu ada lagi macam-macam. Kali ngakunya disuci aja seperti bayi. Rayakan kemenangan ini, gundulmu. Rayakan ini hari kemenangan. Waduh, dengan gitar. Kan konyol itu. Masya Allah, puasanya siapa mereka itu? Ini kita. Ya, nanti terungkap semuanya. Iya, kita tidak akan terbawa.
tidak termasuk dari golongan orang-orang fasikin yang pendek pemikiran di dalam keimanan, sehingga mereka tidak mengerti agamanya sendiri. Harus apa kita dengan agama kita? Sejauh apa kita kepada agama kita? Mereka fasik. Ya, mereka mengaku-ngaku banyak pahala, malah sudah suci dalam bulan Ramadan ini kita banyak pahala, dilipat gandakan, satu menjadi 70 kali lipat, dihitung sendiri. Nyumbang takjil 100.000 kemudian dapat mobil setelah ini. Banyak yang begitu. Dihitung dan sudah banyak menjadi ahli surga, sudah merasa katanya. Padahal lihat begitu tadi yang Bapak katakan. Baru Allah aku aja sudah membohongi kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sembah kadang-kadang tidak jelas. Inilah maha sucinya Allah. Maka untuk sampai kepada itu, sucikanlah hati kita yang selama ini hanya mampu dikatakan subhanallah, lalu pelaksananya tidak pernah mengerti. Karena belum ada penjelasan seperti itu. Belum ada penjelasan seperti itu, belum ada. Ini baru kata kan untuk ya anak-anak kita sendiri begitu. Pernah mendengar itu? Tidak ada. Hakikat dari pelaksanaan subhanallah seperti apa? Tingkahnya itu. Nah, ini bersihkan sudah dari pengakuan-pengakuan itu, dari riya, hasud, dengki, insya Allah. Itulah makna daripada subhanallah, mensucikan Allah, mensucikan diri ini, supaya yang ada hanyalah Allah, bukan sesuatu selain daripadanya Allah. Gitu. Jelas kan? Enak sudah, masya Allah. Inilah ngaji tasawuf, tujuannya membersihkan diri, memperkuat iman Islam, bukan untuk dilarang bekerja. Enggak. Beho itu salah pengertian. Malah bekerja supaya pekerjaannya itu benar. Kalau kita sudah mengenal hakikatnya, apapun dilakukan dengan hak gitu. Jangan anak-anak tadi kita subhanallah, terus disucikan hati ini dengan banyaknya istighfar, lalu walhamdulillah, memuji dan memuji. Karena hakikat ibadah manusia itu 3. Subhanallah, sucikan dulu sebelum sholat. Nah nanti ketemukan nanti. Subhanallah, walhamdulillah, memuji kepada Allah, buktikan dengan pujiannya, sujud, ruku, itidal, dan banyak lagi di luar sholatnya, sodako, banyak, dan lain sebagainya. Wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan agungkan Allah. Karena dengan tafakur inilah mengagungkan penciptaan Allah, akan menjadikan kita bisa musyahadah, dan itulah maknanya syahadat kita kepada Allah. Awal daripada kita belajar syahadat itu caranya mengagungkan Allah, sampai nanti kita betul-betul bisa syahadat. Selama ini kan hanya bisa gitu, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad. Ini orang ya, dibilang gila ndak mau. Mau bisanya kalau mau kawin saja kuat syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah hamdan, waduh, terus begitu, hamdan syakirin hamdan na'imin, ngoceh enak, tapi pelaksanaannya, pengertian di hakikatnya tidak mengerti. Maka banyak umat yang tidak bisa mengungkapkan arti yang sebenarnya begitu. Sama dengan kita mengungkapkan arti tentang Lailatul Qadar itu apa? Itu bahasa hakikat, penjelasannya syaratnya tidak nyambung orang. Akhirnya menunggu-nunggu kapan datangnya Lailatul Qadar ini. Wah, malam ini nih, malam ganjil, ditunggu depan rumah. Yang datang ular hitam. Kacau kan? Yang datang hujan besar. Wah, ini mungkin Lailatul Qadarnya bentuknya hujan. Kata Allah punya cahaya. Tapi salah mengartikan cahaya itu. Nur itu bukan berarti cahaya. Begitu. Sama dengan kata-kata mengartikan turun.
atau mengangkat begitu, diangkat derajatnya. Nabi diangkat dia setinggi-tingginya. Itu bahasa syarif. Tapi kandungan hakikatnya sangat luar biasa. Jadi kalau kita zaman hakikatnya salah banget. Allah itu di atas, buktinya Allah itu menurunkan. Kan dong. Setelah dikupas dengan ini baru ketemu. Kaifa yatasawwaru ayah coba wa huwallazi dhuhara min kulli syai'. Dan Allah itu akan terkijab oleh sesuatu. Kalau itu jelas atau yang menjelaskan sesuatu itu. Ayo Allah di mana? Apa Allah di atas? Kan ya Allah begitulah. Akhirnya pandangannya Allah di aras. Tergelantungan di sana. Duduk-duduk sambil pegang tongkat, sambil melihat-lihat. Wah, jadi bayangannya begitu. Lalu seperti apa ya? Dia seperti apa-apa. Seperti apa-apa karena dibayangkan di atas. Allah itu tidak butuh tempat, kan begitu. Allah tidak bertempat. Karena tempat itu dibikin oleh Allah untuk sesuatu yang akan menempati. Alam akhirat ada tempatnya untuk ini. Alam kubur tempatnya siap untuk kita mubin nanti. Alam dunia ya beginilah alam dunia. Dan begitu. Tapi di alam yang Adam inilah Allah nyata, dohir, sangat dohir. Karena sangat dohirnya maka ia maha batin. Sangat jelasnya Allah karena sangat dekatnya kepada kita sehingga tidak mampu dilihat oleh ma'rifat kasat mata ini. Yang hanya mampu adalah dengan meyakini pandangan batinnya ini. Oh iya ya Allah, begitu. Subhanallah. Allah akhirnya hadir nyata oleh sesuatu yang tidak nyata, tapi sanggup menyatakan, yaitu batin. Itulah malam hari ini ya, insya Allah banyak kata-kata ini, banyak malam hari ini juga, malam kemarin juga banyak ada. Dan dari setiap pertemuan mendapatkan ridha Allah, bermanfaat dan tambah berkah. Setelah kita mengenali ilmu kayak begini, begitu aja. Mungkin setelahnya Bapak umpamanya keluar dari alam dunia ini, tidak akan pernah sama penjelasan itu, tidak akan pernah sama. Gitu. Mudah-mudahan ada lagi yang jauh lebih jelas, lebih mendetil, begitu. Entah siapa dan di mana tempatnya kita tidak tahu. Tapi perlu diakui apa yang penjelasan ini sebelumnya tidak pernah mendengar penjelasan ini. Nah, itu semata-mata karena Allah. Itu yakinnya. Jangan melihat ini, tapi lihat yang menciptakan. Artinya apa? Inilah rezeki dari Allah. Kita ketemu, akhirnya ketemu jalan untuk mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Inilah jalannya begini. Begitu. Kurang lebihnya akhwafumikum dhahira wa batina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalli ala sayyidina